ya. Insya Allah eh, apa yang kita lakukan, insya Allah sudah benar, sudah tepat ya. Oh, Ustaz Nasrullah mengatakan bahwa berbisnis itu seperti kita melakukan perjalanan panjang ya. Jadi kapan suksesnya dinikmati aja. Sejatinya orang yang sukses itu adalah orang yang ikhlas mencari ridho Allah. Insya Allah kita menjalankan bisnis dalam rangka um, menggapai keberkahan ya. Karena yang banyak itu belum tentu berkah, tapi yang berkah itu akan terasa banyak ya. Saya mau tanya ke teman-teman, kira-kira apa sih pengertian kaya? Nah, silahkan sambil ditulis ya di komentar ya. Pengertian kaya menurut teman-teman itu apa? Sambil saya share video. Bismillahirrahmanirrahim. Kaya, kaya ada. Menurut teman-teman, kaya itu apa? Seperti kondisi yang seperti apa kaya itu? Berlebihan. Nah, berlebihan dalam bentuk, maksudnya ada uang lebih gitu ya Bunda ya, ya Mbak Sri ya. Ada uang lebih untuk kita bisa sedekah gitu mungkin ya maksudnya. Nah, poin ini adalah cara mudah menjadi umat yang berdaya. Nah, teman-teman, ini adalah sebetulnya ini adalah ya, salah satu bocoran materi Dinar Goes to Masjid ya. Mengapa sih kita tuh semangat untuk menyebarkan informasi dinar ke masjid-masjid? Ada yang bisa bantu jawab, teman-teman? Mengapa kita perlu menyebarkan informasi dinar ke masjid-masjid? Orang yang kayak itu bisa beli apa aja dengan mudah. Keren, alhamdulillah. Ya. Mengapa kita perlu mengajak umat untuk menjadi kaya? Saya tanya nih ke teman-teman. Mengapa? Mengapa kita perlu mengajak umat untuk menjadi kaya? Orang yang kayak itu bisa beli apa aja dengan mudah. Oke. Saya tanya ke teman-teman, mengapa kita perlu mengajak umat menjadi kaya? Mengapa kita perlu menjadi kaya? Ingat ya. Kita bisa maju bersama-sama. Keren. Dan bisa berbagi, bisa ibadah haji dan lain-lain. Betul. Dinar khairul rozikin 10 dinar. Ayo teman-teman LOP, semoga Allah berikan teman-teman 1000 dinar. Allah bisa mengumpul, Allah berikan teman-teman 10 dinar ya. Masing-masing keluarga memiliki 10 dinar. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi nanti kita berhaji, berumrah, berkorban dengan menggunakan nama satu-satunya dinar 9,9 Ka'bah dan 24 karat. Amin ya Allah, ya Allah subhanahu wa ta'ala saya diberikan. Amin, amin ya Allah. Abadikan, simpan dengan kenangan. Insya Allah.
Allahu Akbar. Ya, energinya sangat-sangat dahsyat ya. Nah, Masya Allah rindu banget bisa lihat Ka'bah walaupun belum dipanggil untuk bisa ke sana. Insya Allah Bunda. Nanti kita bisa ke Ka'bah bareng-bareng ya Bun. Semoga teman-teman nih kita semuanya bisa ikut SCU ya, Super Camp Umroh bersama Ustadz Nasrullah di bulan Oktober. Ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dah, baik teman-teman, mohon izin ya. Anggap ini lagi ngabuburit nih, teman-teman. Mungkin ada yang sudah em, berbuka atau yang masih puasa. Alhamdulillah, insya Allah saya masih puasa. Saya mengikuti pemerintah ya. Jadi apapun, insya Allah semuanya yang terbaik ya dari Allah. Dan sore ini kita ngabuburit mau bercerita, ngobrol-ngobrol santai tentang tentang ini, tentang dinar ya. Apakah coba saya share screen. Nah, siap. Nah, ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Ayo teman-teman mengucapkan semua raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang bermanfaat ya, yang pertemuan yang dihadiri oleh malaikat ya. Insya Allah kita Amin. semuanya menjadi pribadi plus 6 ya. Ini ada 12 orang peserta, 12 dikali 6 berapa Bunda? 48 ya, 4 plus 48. Nah, inilah yang membuat saya semangat untuk, ya walaupun lebaran kita mengadakan Zoom ya. Karena kita semoga ini menjadi salah satu gua keajaiban kita menuju ajaib ya. Karena sudah banyak ininya, sudah banyak pembuktiannya, begitu kita selesai pertemuan, insya Allah menjadi ajaib. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Bismillahirrahmanirrahim. rabbal alamin. Saya Assalamualaikum yakin ya Bunda. teman-teman di sini ada yang sudah menjadi SBMR. Saya tidak peduli ya WR-nya siapa. Insya Allah niat saya berbagi ini adalah ibadah. Jadi teman-teman mungkin ada SBMR yang sudah jadi SBMR, ikut aja ke sini nggak apa-apa ya. Kita bersatu padu mengajaibkan Indonesia, menuju Indonesia ajaib. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Cara mudah menjadi umat yang berdaya. Tadi kita sudah bahas ya, mengapa pentingnya kita itu menjadi umat yang berdaya supaya kita itu bisa menjadi diri kita sendiri. Ya, betul tuh. Ya, penting, penting. Kalau saya tanya ke teman-teman, penting atau penting sekali pendidikan ekonomi dalam Islam? Penting Penting Boleh dijawab penting sekali. atau penting sekali? Iya, Penting sekali betul, Bunda. penting sekali ya, sekali. penting sekali. Kita jangan mau Assalamualaikum tuh Bunda. dikatakan bahwa apa namanya dipisahkan karena Islam itu adalah mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat ya. Alhamdulillah kita sudah bertemu di komunitas yang luar biasa, komunitas Maghrib Rizki ya. Semoga Allah muliakan bahagiakan semua insan Maghrib Rizki ya. Penting sekali doa kita itu kan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ya. Kita pengen sekali kita itu merasakan surga dunia dan akhirat ya. Kemarin teman-teman yang menyimakkan apa materi ceramah Ustadz Nasrullah di hari hari Arafah ya. Nah, itu penting sekali kita untuk menjadi pribadi plus 6 ya, kemudian nanti plus 7, kemudian plus 8. Amin, amin. Tapi kalau kita nggak mungkin menjadi pribadi plus 8, ya, atau plus 7, kalau kita tidak dimulai dengan pribadi plus 6. Ya. Dan kemarin kita untuk melakukan haji itu kan perlu sekali uang, ya, teman-teman, ya. Nih. Rukun Islam tidak sempurna kecuali menjadi muslim yang berdaya, ya. Jadi niatkan kita menjadi kaya itu adalah bukan untuk minus 1, ya. Teman-teman tahu spiritual meternya masih ingat? Ya. Nah, yang membedakan insan magnet rizki itu adalah
kita menjadi kaya itu adalah untuk menuju plus 6, bukan menjadi minus 1 ya. Bukan untuk bermegah-megahan, bukan untuk menjadi terkenal, menjadi orang yang paling kaya se-Indonesia. Bukan ya. Karena sejatinya kalau kita Islam itu orang yang paling kaya itu adalah orang yang menjaga waktu subuhnya ya. Waktu subuhnya kita bisa sholat fajar di waktu subuh ya, bisa sholat sunnah, kita habis subuh tidak tidur lagi, itu adalah orang yang kaya. Ya. Nah, sedangkan kita untuk menjadi kaya itu tujuannya supaya kita bisa menjalankan rukun Islam dan rukun iman secara sempurna, ya, itu. Al-fakiru mendekati kufur ya. Orang-orang fakir itu sangat-sangat mendekati dengan kekufuran. Ya, banyak contohnya lah ya di akhir zaman ini uh, banyak sekali orang-orang yang ya disogok ini jadinya imannya berkurang. Nah, untuk bilah mentalik ya. Jadi penting sekali diri kita untuk menjadi orang yang kaya. Kayanya nggak cuma kaya mindset ya. Kayaknya tidak hanya kaya kaya senyum pun sedekah kan bisa dengan senyum. Betul, sedekah bisa dengan senyum. Tapi dalam hal ini adalah kita pengen benar-benar mengajak teman-teman ya untuk menjadi pribadi yang kaya. Ah, Bunda kalau masih punya amanah bagaimana? Kemarin kita sudah ngebahas ya di pertemuan sebelumnya pembagian dari pendapatan itu untuk pembayaran amanah itu silahkan diatur kurang lebih sekitar 30% ya. Itu 30%, 50%. Kita harus minimal 20%, kita harus bisa saving dalam bentuk emas. Saya mengajak teman-teman terus terang nih untuk menabung dalam bentuk emas dan dinar ya. Kenapa tidak dalam bentuk rupiah? Nah, sejatinya teman-teman, harga dinar, emas dan dinar itu tetap stabil. Yang turun itu adalah rupiahnya. Jadi buat apa kita menyimpan sesuatu hal yang sifatnya selalu turun terus? Buat apa teman-teman ya? Nah, astagfirullahaladzim, turunkan garis kebenaran ya. Saya salah, ampuni saya siap belajar ya Allah ya. Bahwa selama ini saya salah menyimpan, menabung dalam bentuk rupiah. Jadi gimana caranya dong Bunda? Ya caranya adalah ayo berubah dalam bentuk otot nih, otot menabung kita nih Bun ya. Kita ini punya otot namanya otot menabung. Bunda kan perlu olahraga ya untuk mengolah otak dan otot. Otak juga perlu diolah. Nah, otot menabung juga perlu diasah, perlu di otot menabung itu perlu dipraktekkan terus setiap hari. Minimal, nah kita bisa saving yang 0,025 ya. Atau syukur-syukur yang 0,05 di bawah 100.000. Masa sih sebulan kita nggak bisa nabung di bawah 100.000 Bunda? Nah, nabungnya jangan dalam bentuk rupiah karena rupiah itu sifatnya selalu turun, tidak stabil. Rupiah kalau disobek-sobek Bunda itu sifat nggak ada artinya, cuma kertas ya. Sedangkan emas walaupun dipotong-potong, walaupun hancur, tetap bentuknya adalah emas. Paham ya Bunda ya? Penting sekali untuk kita tidak menabung dalam bentuk rupiah, tapi ubah tabungan kita dalam bentuk sesuatu hal yang stabil, yaitu emas dan dinar. Ya. Nah ini pentingnya pendidikan ekonomi dalam Islam. Dan kita tadi untuk menabung sebulan itu minim 100 di bawah 100.000 bisa. Ya kebayang ya kalau misalkan 90.000 aja ya sehari berarti kita saving 3.000 Bunda itu beli belanjanya cabenya itu 3.000 itu biasanya kalau kita belanja di pasar ya atau di tukang sayur kan itu bisa kumpulan dari 1.000 dari cabe 1.000 dari bawang ya kan atau 1.000 dari kangkung gitu ya mak-mak biasanya pinter gitu. Iya, betul. Ya. Nah, orang kaya itu ya adalah orang yang menjaga sholat subuhnya di waktu subuh. Ya. Nah, dan ini 9 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga adalah orang kaya. Jadi, tidak benar bahwa Rasulullah dan sahabatnya itu hidup dalam kemiskinan. Tidak benar, Bunda. Yang benar Rasulullah dan para sahabat itu adalah orang-orang kaya. Hanya
Rasulullah dan para sahabat itu adalah orang yang mau berbagi. Jadi sifatnya itu adalah qanaah. Orang kaya yang qanaah. Orang kaya yang hidupnya sederhana. Orang kaya yang minimalis, ya. Bukan orang kaya yang hobinya koleksi tas, bukan, ya. Kalau zaman sekarang, wah, nggak tahu tuh. Eh, eh, ya, alhamdulillah kita bertemu dengan magnet rizki, ya. Allahumma paksa, betul, sisihkan biar biar nggak ada bukan sisanya, ya. Kita minimal 20% dari penghasilan kotor kita itu harus kita selamatkan dalam bentuk tabungan, teman-teman, ya. Mohon izin, tadi ada yang sambil memasak, ya. Nah, jadi teman-teman, ini pentingnya pendidikan ekonomi dalam Islam. Jadi pertama, Islam itu mengajarkan kita hidup seimbang dunia dan akhirat, ya. Kalau belum seimbang, astagfirullahaladzim, saya salah, ampuni saya siap belajar, ya Allah, ya. Kemudian rukun Islam tidak sempurna kecuali menjadi muslim yang berdaya, ya. Yaitu zakat, kita harus punya uang, ya kan? Kemudian sedekah juga kita harus punya uang, ya. Haji apalagi, ya. Kita pengen bisa mengumrohkan saudara-saudara kita, tapi Bun, di keluargaku kayaknya nggak begini deh, Bun. Belum tahu nih mengenai seperti ini. Nggak apa-apa, Bunda. Ya, kita fokus menjadi pribadi ajaib, kemudian menuju keluarga ajaib, ya. Jadi fokus untuk memperbaiki diri kita dulu, ya. Insya Allah dalam satu keluarga itu ada salah satu orang yang akan menjadi jalan keajaiban. Kalau orang di luar sana, orang mengatakan bahwa dalam satu keluarga itu memang ada yang menjadi beban keluarga, tapi ada juga yang bakal menjadi penolong keluarga atau para pejuang keluarga, ya. Nah, kita insan magnet rizki, ya, bahwa dalam satu keluarga itu pasti ada satu orang yang menjadi jalan keajaiban. Nah, pertanyaannya siapa nih, ya? Semoga bunda-bunda, ayah bunda semuanya yang hadir di sini adalah orang-orang pejuang keajaiban yang bisa menjadi jalan keajaiban untuk keluarga, ya. Kemudian 9 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu adalah orang-orang kaya. Mohon izin ya, Bun. Ada paket. Neng, tolong ada paket, Solihah. Nah, ya, jadi sudah jelas ya syariatnya bahwa kita ini adalah seorang muslim itu sudah jelas panduannya bahwa kita itu diajak untuk kaya, ya, untuk kaya. Syariatnya sudah jelas, ya. Pentingnya pendidikan ekonomi dalam Islam. Berlimpahnya dalil dalam Al-Quran, Sunnah, dan kisah sahabat yang memotivasi untuk mengelola ekonomi, ya. Di Quran surat Al-A'raf ayat 31, di hadis Abu Hurairah bahwa orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, gitu. Karena Allah itu tidak pernah menciptakan, gini Bunda, Allah itu betapa seriusnya Allah itu menciptakan kita, Bun, ya. Kebayang tuh, kuping ditaruh di kiri, ya, di samping, hidung juga di depan, aduh cantik banget, ya. Kemudian matanya bagus, ya kan, jantung yang berdetak terus-menerus tanpa disuruh, ya kan, otak yang bergerak, darah yang selalu bergerak. Itu bukankah begitu seriusnya Allah menciptakan kita? Lalu apakah mungkin Allah serius menciptakan kita, kemudian Allah membuat kita menjadi lemah? Lah, bukan Bunda. Allah tidak pernah menciptakan kita menjadi lemah. Kemudian kenapa kita bisa menjadi lemah? Itu semua karena perisai rezeki kita, ya. Ayo buka perisainya, turunkan garis kebenaran, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni saya salah, ya Allah, saya siap belajar. Ya. Jadi poinnya adalah kita perlu ilmu untuk membuat kita menjadi pribadi yang kaya, ya. Untuk kita memahami bahwa Allah itu sebetulnya tuh lebih senang dengan kita yang kuat. Berarti kalau kita kuat, Allah memandangnya, oh berarti hambaku ini pandai memberikan potensi yang sudah aku kasih. Begitu ya Bunda? Keren ya? Alhamdulillah. Kemudian Rasulullah pada saat Isra Mi'raj pun Bunda, Rasulullah ditampakkan oleh Allah
bahwa sebagian besar penduduk neraka itu adalah orang-orang miskin, ya, yaitu orang-orang yang miskin apa? Miskin ilmu. Miskin ilmu. Jadi kita kalaupun nanti Bun, kita kan berdoa nih Bun, semoga kita mendapatkan 1.000 dinar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah. Mengenai Allah kabulkan atau tidak itu wewenangnya Allah. Tapi kalau kita bertobat itu kewajiban kita. Astagfirullahaladzim, ampuni saya salah ya Allah, saya siap belajar ya Allah. Itu adalah jelas-jelas itu adalah kewajiban kita, ya. Taubat holik ya Bunda, ya. Jadi kita wajib sekali kita menuntut ilmu Bunda. Wajib ya, menuntut ilmu itu wajib ya. Nah, kemudian kisah Abdurrahman bin Auf yang meminta ditunjukkan di mana pasar. Artinya kita ini disuruh untuk menguasai pasar. Ya, Bun. Kita ini disuruh untuk menguasai pasar. Nah, sekarang ya dengan adanya isu-isu di luaran sana yang begitu mudahnya saudara kita terjerat dengan dalam bentuk, maaf ya, lagi bete itu loh Bun. Bunda paham ya, lagi LGBT, karena mereka itu dananya kuat, mereka berbisnis dan dananya kuat. Nah kemudian salah siapa? Ya salah kita. Kenapa kita tidak ikut berbisnis dan kita tidak mempelajari ilmunya dan kita tidak menjadi pribadi yang kuat, ya, pribadi yang kaya raya, gitu. Ya. Jadi paham ya Bun? Alhamdulillah. Jadi sudah jelas ini adalah perintah Allah dan Rasulnya untuk menjadi pribadi yang kaya. Dan ini bukti nih ya. Survei membuktikan, sejarah membuktikan bahwa data ekonomi umat nih, kekayaan Umar bin Khattab itu kaya raya. Umar bin Khattab itu adalah seorang khalifah, seorang presiden yang besar ya. Jadi kalau sekarang itu kan negara adidaya itu kan Amerika, China atau Rusia ya. Nah, kalau dulu negara adidayanya itu adalah Romawi, Persia dan Islam ya. Islam menyaingi Romawi dan Persia ya. Jadi seorang khalifah Umar bin Khattab itu adalah seorang presiden negara yang besar ya. Walaupun pakaiannya itu Allah berikan kepada beliau itu sifat qanaah, walaupun kaya raya dan pakaiannya itu adalah pakaian dari yang bahan yang kasar ya. Sampai pada saat itu ada orang yang mau masuk Islam mencari Umar bin Khattab, mencari khalifah, nggak percaya, masa sih ini khalifahnya? Akhirnya beliau masuk Islam ya. Itu nih, Umar bin Khattab aja Bunda mewariskan 70.000 properti. Nah, properti itu adalah kalau sekarang itu ya tanah dan bangunan ya. Nah, kemarin silahkan Bunda nanti simak ya rekaman Zoom sebelumnya ya di YouTube saya, Mbak Ria Amazing Quantum. Di situ membahas bahwa ada dua sumber kekayaan yang bisa membuat kita kaya, yaitu properti dan emas dan dinar ya. Properti dan emas dan dinar. Namun di zaman sekarang dengan nilai pajak yang begitu besar ya untuk mengumpulkan properti itu, wow, keren juga ya. Jadi sementara kita ke dinar dulu. Nah ini kan pada banyak anggota SBMR ya, Ustadz mengajak kita untuk nanti propertinya itu memiliki kafling duren, itu salah satu properti kita. Insya Allah ya kita nanti berjamaah memiliki properti bareng-bareng ya. Nah ini kekayaan Umar bin Khattab itu mewariskan 70.000 properti, ladang pertanian seharga kurang lebih 160 juta, totalnya 11,2 triliun teman-teman ya. Luasnya itu mungkin kalau di sekarang itu seperti luas Sumateranya itu luas Lampung Palembang, dari Lampung sampai Palembang itu dikuasai oleh sahabat Rasulullah ya. Kemudian cash flow per bulannya dari properti itu adalah 70.000 kali 40 juta sama dengan 2,8 triliun. Masya Allah, Masya Allah. Terus kenapa beda tipis ya sama kita ya Bunda ya? Beda tipis sama kita ya. Kalau kita belum kaya ya, ayo kita istighfar bareng-bareng, kita minta sama Allah supaya kita menjadi pribadi yang berdaya. Kita adalah umat yang berdaya ya.
Astagfirullahaladzim, ampuni saya siap belajar ya Allah. Ya. Kemudian kekayaan Utsman bin Affan, simpanan uangnya 151 dinar plus 1000 dirham. Masya Allah. 151.000 Bunda. Kita tadi berdoa ya Allah semoga kita ini semua Allah berikan 1000 dinar. Nah, bayangkan 1000 dinar itu kita sudah ya Allah banyak banget itu ya Allah kapan ya Allah gitu ya. Nah, sedangkan Utsman 151.000. Artinya mungkin nggak kita diberikan Allah ya Masya Allah sedikit lah sedikit apa namanya dari percikan-percikan kekayaan para sahabat 1000 dinar ya Allah Allahu Akbar. Pengen ya teman-teman ya. Amin amin amin. Kemudian mewariskan properti sepanjang wilayah Aris dan Khaybar dan beberapa sumur senilai 200.000 dinar. Masya Allah. Sumur 200.000 dinar teman-teman itu ya. Jadi wah, ini Masya Allah. Kalau sekarang mungkin raja minyak ya. Sudah raja properti, raja minyak juga. Para sahabat itu teman-teman. Ya, itulah Utsman bin Affan ya. Sudah punya emas dan dinar ya. Kemudian raja properti. Kemudian punya sumur kekayaan. Masya Allah ya. Kemudian rekening tertua di dunia yang masih mengalir. Allahu Akbar. Betapa bangganya kita teman-teman ya. Kita sudah berada di jalan yang tepat. Ibarat kita sedang baris berbaris nih teman-teman. Di ujung depan sana itu adalah ada Rasulullah dan para sahabat. Dan kita mungkin di belakang gitu. Di belakang tapi nggak apa-apa. Yang penting kata Allah kita itu nanti di akhirat itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Gitu. Kita tidak bertemu dengan Rasulullah secara 3 dimensi, tapi secara 4 dimensi, insya Allah kita selalu bertemu dengan Rasulullah. Kita banyak bersolawat kepada Rasulullah, ya. Kita selalu bertemu dengan Rasulullah dalam dunia kuantum, ya. Kita cintai para sahabat, para Rasulullah, astagfirullah. Kita cintai Rasulullah dan para sahabat melalui cinta para ulama, ya. Karena orang-orang yang sangat dekat dengan Rasulullah dan sahabat itu adalah para ulama. Ya, kita doakan para ulama semoga Allah muliakan dan bahagiakan ya. Dan kita ingin menjadi pribadi yang berdaya adalah selanjutnya adalah kita ingin menjaga para ulama kita. Kita ingin membantu mewujudkan impian ya. Sejatinya semua impian para ulama itu adalah Allah yang mewujudkan. Tapi kita ingin turut andil di situ ya untuk ikut diakui menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya melalui cinta kita kepada ulama, kepada ustadzah. Baik, ini 9 menit lagi ya teman-teman. Ya. Jadi saya sengaja menggunakan Zoom yang sebentar saja supaya tidak bosan teman-teman ya. Nah, kemudian kekayaan Zubair bin Awam 50.000 dinar ya, 1000 ekor kuda perang dan 1000 orang budak. Nah, kita ini sudah tepat sekali untuk memulai dari dinar ya. Lihat para sahabat itu semuanya orang-orang yang memiliki dinar, teman-teman ya. Kita mulai dari nol, mulai dari hal yang paling mudah. Kita memiliki dinar, teman-teman ya. Bunda, kan tadi saya bilang, kemampuan saya kan paling 50 100 ribu sebulan Bunda. Gitu. Iya, nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Apa namanya? Kita yang penting otot menabungnya otot disiplin menabungnya tuh kita asah terus Bunda. Nanti kalau kita sudah disiplin menabung, Allah yang mampukan kita untuk bisa menabung sebulan 1 dinar Bunda. Kata Allah, yang penting ayo dong olahraga dulu, kuatkan otot menabungnya. Mau yang 0,05 dinar, mau yang 0,1 dinar gitu kan. Dalam waktu sebulan tidak apa-apa. Nanti selanjutnya Allah yang mampukan teman-teman untuk bisa menabung sebulan 10 dinar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi kunci kita, tugas kita adalah tadi kata Bunda Cynthia betul, Allahumma paksakan ya Allah. Paksakan ya Allah, hamba ridho.
paksakan diri hamba untuk bisa menabung emas, MR Gold tiap bulan ya Allah. Paksakan diri hamba untuk bisa menabung dinar tiap bulan ya Allah. Ya. Karena kita punya target setiap keluarga itu minimal punya 1 kilogram emas. Dahsyat ya, dahsyat. Ya, disinilah kita perlu bahu membahu ya. Kita yakin dengan izin Allah ya kita menuju pribadi yang ajaib ya. Kemudian kekayaan Amr bin As 300.000 dinar, masya Allah 300.000 dinar. Kemudian Abdurrahman bin Auf melebihi seluruh kekayaan sahabat. Jadi kekayaan Abdurrahman bin Auf itu sudah pribadi yang selalu dikejar-kejar dengan rezeki teman-teman. Ya. Nah kita jalan kaki kemudian sorbannya tersibak di situ ada emas dinar, masya Allah itulah Abdurrahman bin Auf ya. Kita sedang berusaha menjadi pribadi yang selalu mengatakan saya salah, ampuni saya siap belajar ya Allah. Itu adalah salah satu sikap mental seorang yang tawadhu ya, seorang yang minimal plus 6 ya, minimal plus 6. Kemarin Ustadz mengatakan plus 7 itu adalah orang yang dihinakan, dalam kondisi dihinakan. Karena untuk menuju plus 8 ya, plus 8 itu adalah pribadi yang selalu melihat Allah di mana-mana. Melihat Allah di mana-mana itu. Wah, itu udah makamnya udah wali, benar-benar wali Allah ya. Nah, untuk menuju itu kita itu menjadi pribadi yang siap dihinakan, dituding, disalah-salahin. Kita langsung mengatakan ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar ya Allah. Makanya di Magnet Rizki itu, alhamdulillah, kurikulumnya itu adalah selalu berada di menurunkan garis kebenaran. Ya. Doa Ustadz Nasrullah itu adalah di Dinar Khairul Razikin adalah, ya Allah, turunkan garis kebenaran hamba, ya Allah, seturun-turunnya, sebawah-bawahnya, ya Allah. Ini tidak mudah, Bunda. Tapi inilah cara-cara, satu-satunya cara agar kita selamat. Ya, para ustadzah mengatakan, guru-guru saya mengatakan bahwa kita tidak perlu curiga dengan orang lain, yang perlu dicurigai adalah hawa nafsu di dalam diri kita. Dan cara menghandle hawa nafsu itu adalah dengan menurunkan garis kebenaran seturun-turunnya. Astagfirullahaladzim, saya salah, ampuni saya siap belajar ya Allah. Astagfirullahaladzim, saya salah, ampuni saya siap belajar. Oh, dahsyat. Ini sebetulnya ilmu Magnet Rizki ini dahsyat banget Bunda ya. Ikuti saja terus kurikulum Magnet Rizki Bunda ya. Alhamdulillah. Nah, jadi bagaimana tidak mungkin para sahabat itu kaya kalau jika tidak ada ilmu yang tersebar baik di masyarakat. Nah, ini yang sedang kita kejar teman-teman ya. Kita melaksanakan fardu ain ya. Kita mendidik anak-anak kita menjadi pribadi yang soleh-solehah, itu adalah fardu ain ya. Sedangkan fardu kifayahnya kita wajib untuk bergandengan tangan menuju Indonesia ajaib ya. Jadi ayo kita sebarkan nanti link Zoom ini, kita sebarkan materi rekaman Zoom ini ya, nanti saya rekam. Silahkan teman-teman sebarkan ya kepada partner teman-teman, kepada orang-orang yang teman cintai, orang-orang yang teman-teman sayangi ya. Insya Allah Allah akan bantu kita ya. Nah, ingin berdaya mulailah dari emas dan dinar khairul razikin ya. Kenapa? Karena emas dan dinar khairul razikin itu adalah emas plus. Udah emasnya aja bagus, apalagi dinarnya itu sangat bagus. The best product, the best buyback, the best community, dan the best itu lihat nih ukiran-ukirannya Bunda, Masya Allah. Betapa detilnya ukiran-ukiran doa di dalam dinar khairul razikin ya. Jadi emas dinar khairul razikin itu adalah emas yang berenergi ya. Makanya sangat-sangat masuk akal ya, sangat-sangat masuk akal. Nanti teman-teman kalau sudah rutin rajin menabung ya, dinar khairul razikin, Allah berikan 1.000 dinar. Karena ini akan memanggil teman-teman yang teman-teman. Ya, dalam dunia kuantum kita mengenal satu sama terhubung, dan satu sama terhubung itu kita ini adalah kumpulan energi ya. Walaupun secara fisiknya
saya di sini, teman-teman di sana, ya kan? Ada yang di dalam negeri, ada yang di luar negeri, ada yang di dalam kota, ada yang di luar kota. Tapi secara energi kita bersatu, ya. Dan kita adalah kumpulan energi. Seluruh makhluk Allah itu adalah kumpulan energi. Dinar khairul razikin itu adalah energi, emas yang berenergi. Insya Allah sudah sangat tepat, ya. Nanti teman-teman untuk kalau apa ada Bunda mau dong, tolong dong syiar di masjid ini. Siap, saya siap membantu ya teman-teman. Kita bahu membahu sebisa mungkin di bulan Juli ini, bulan Juni udah mau selesai ya. Bulan Juli, ayo kita padatkan ya. Saya sedang memadatkan acara bulan Juli ini khusus saya pengen fokus ke dinar. Saya ingin membantu teman-teman untuk menjadi jalan keajaiban ya, untuk menjadi membuat umat yang berdaya. Tapi Bun, saya belum punya emas. Tidak apa-apa Bunda, ya. Yang penting kita syiar dulu. Yang penting kita syiar, ya. Mengenai emas atau nanti kita terjadi penjualan atau closing itu adalah urusan Allah. Tugas kita adalah menyebarkan ilmunya Allah, ya. Alhamdulillah. Ala kulli hal, teman-teman itu saja dari saya, ya. Bagi yang baru bergabung silahkan ini kontak saya, ya. Yang sudah bergabung dan mengenal SBMR, ayo merapat dengan para SBMR, para anggota MRBA, ya. SBMR-nya kalau mau silahkan merapat dengan WR, ya. Kita bahu membahu, insya Allah semuanya dipakai dalam bentuk ibadah, ya. Insya Allah kita adalah pribadi plus 6, ya. Walaupun Bunda aku masih -1 Bun, tidak apa-apa. Kita LOP fokus menjadi pribadi plus 6, pribadi yang penuh dengan pengabdian, pribadi yang ingin selalu memberikan kemuliaan dan kebahagiaan kepada sesama. Nanti Allah yang wujudkan semuanya, ya. Alhamdulillah. Selanjutnya saya closing ya dengan saya share beberapa video. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini mana ya videonya? Saya videonya di salah. Videonya baterainya udah mau habis nih Bunda. Nah, ini aja ya. Bismillah. Tadi Novel ikut ya? Ya, tidak apa-apa Bunda. Ini waktunya nggak muncul ya.